Halo kawan, Arif di sini, dan di video kali ini kita akan mengulas salah satu TWS yang katanya adalah TWS dengan latency yang sangat rendah. Ini adalah Razer Hammerhead. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian nggak ketinggalan update terbaru di industri smartphone berikutnya. Karena selain review, kita juga ngasih updatean terbaru tentang HP apa aja yang akan dirilis berikutnya dan juga saat pertama kali dirilis. Jika udah subscribe, let's get started. TWS ini punya charging case yang bentuknya seperti kapsul. Warnanya hitam polos dan juga muat dengan satu genggaman tangan. Hal lain yang aku suka dari TWS ini adalah dia sudah memakai port USB Type-C untuk pengecasannya. Tapi menurutku sih materialnya kurang premium, terutama di bagian tutupnya. Dan juga engselnya menurut saya kurang solid. Selain itu, font Razer-nya kalau misalkan dibikin jadi hijau, sepertinya bakalan lebih menarik. Atau mungkin Razer bisa ngasih logonya di sebelah tulisannya ini, biar orang lain lebih ngeh kalau misalkan kita lagi bawa TWS dari Razer. Selebihnya sih no complain lah tentang charging case ini. Dia punya rate capacity 5 volt 275 mAh dengan total output 5 volt 100 mAh saat charging ke TWS-nya. Soal spesifikasi, Razer Hammerhead ini punya driver custom tune 13 mm, body water resist yang tahan terhadap cipratan air, baterai dengan ketahanan 4 jam dan 15 jam jika dikombinasikan dengan charging case, dan Bluetooth 5.0. Karena sudah Bluetooth 5.0, sebaiknya kita menggunakan perangkat yang juga sudah mendukung Bluetooth 5.0 untuk mendapatkan performa pemakaian yang lebih maksimal. Untuk proses pairing sangat-sangat mudah. Kita cukup mendownload aplikasi Razer Hammerhead di HP kita, lalu tinggal kita buka charging case-nya untuk melakukan proses pairing. Kurang lebih sama seperti TWS-TWS lainnya. Untuk dimensi, TWS earbuds ini punya dimensi yang mirip-mirip seperti Apple AirPods. Di telinga pas banget dan lumayan menyita perhatian dengan logo Razer-nya. Kalau dirasa masih sedikit longgar, kita bisa pasang silikon earbuds atau ear tips-nya biar lebih ngegrip di kuping. Nah, sekarang kita bahas tentang controlling di TWS ini. TWS ini dilengkapi dengan beberapa gesture yang cukup fungsional. Jadi kita bisa kontrol langsung TWS ini tanpa harus menyentuh HP kita. Yang pertama, single tap untuk play atau pause. Yang kedua, double tap untuk next song. Yang ketiga, triple tap untuk preview song. Yang keempat, single tap dan tahan 2 detik untuk mengaktifkan voice assistance. Dan yang kelima, triple tap dan tahan 2 detik saat ketukan ketiga untuk mengaktifkan gaming mode. Mengenai impresi suara, menurut saya TWS ini punya karakter suara yang cukup detail di bagian high, tapi tetap nggak bikin pedes. Mid-nya agak maju dan low-nya menurut saya kurang. Jadi buat kalian para bass head, mungkin Hammerhead ini bakalan terasa kurang mantap di kuping kalian. Tapi buat kalian yang suka dengerin lagu-lagu yang dominan di vokal, TWS ini bakalan cocok buat kalian. Nah, tapi tunggu dulu. Impresi suara barusan saya dapatkan pas TWS-nya nggak terpasang ear tips alias rubbernya. Saya sendiri agak kaget pas nyobain ear tips-nya. Bass atau low-nya yang tadinya kurang jadi nendang dan lebih tegas. Bahkan saya rasa peningkatannya signifikan banget. Asli. Jadi solusi buat kalian para bass head, wajib banget pakai ear tips-nya. Selain ngebantu ningkatin sektor low secara signifikan, penggunaan ear tips ini bisa ngasih isolasi suara yang lebih baik. Oke, sekarang kita cobain key selling point utamanya, yaitu ultra low latency. Kita coba dulu buat main game tanpa mengaktifkan gaming mode-nya. Hasilnya bisa kalian dengar kalau earphone ini tetap mempunyai delay sekian milisecond. Yang jelas bakalan cukup kerasa pas waktu main game. Lalu sekarang kita coba aktifkan gaming mode-nya dengan cara triple tap dan tahan 2 detik di ketukan ketiga.
Di mode ini latency yang timbul terasa sangat berkurang, bahkan saya sendiri merasa delay-nya hampir nol. Nah sekarang kita omongin masalah soundstage-nya, karena soundstage sendiri untuk gaming juga cukup penting. Untuk ukuran earphone, menurut saya soundstage-nya tergolong luas, jadi akan sangat mendukung untuk memainkan game-game seperti Battle Royale ataupun game FPS lainnya. Tapi karena frekuensi atau sektor high-nya nggak begitu pedes, jadi untuk suara musuh yang sedang prone, mungkin bakalan cukup susah didengar. Tapi nilai plusnya, kuping kalian nggak bakalan cepet capek saat ngedenger suara tembakan senjata tanpa muzzle ataupun peredam. Jadi untuk gaming, TWS Razer Hammerhead ini menurut saya udah yang paling paten. Nah, jadi buat kalian yang lagi nyari-nyari TWS untuk gaming ataupun untuk dengerin musik dengan budget di bawah 2 juta, Razer Hammerhead ini bisa kalian jadikan salah satu kandidat. Saya sendiri menyarankan buat kalian yang suka musik dan gaming, terutama yang pakai HP yang nggak ada colokan audio 3,5 mm-nya. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau ada pertanyaan ataupun pendapat, silahkan tuliskan di kolom komentar. Hari pamit dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.